Untuk teman-teman yang ingin mengganti pelatuk klep atau mungkin noken as ya, motornya NMAX 2DP sama Aerox sama saja ini. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, motor ini tuh awalnya suara mesinnya kasar, berisik ya. Terus tenaga motor nggak ada, hilang ya. Hidup masih hidup tapi suaranya kasar sekali ya. Terus digas sudah nggak mau. Ternyata setelah kita cek ada kerusakan pada noken as dan juga pelatuk klep intake. Jadi celah klepnya sudah terlalu jauh ya. Kemudian di sini sudah ada barunya, sudah kita siapkan, belinya satu set pelatuk klep intake sama X ya, sudah dapat. Kemudian dapat juga pennya dan noken as. Ini sudah satu set ya teman-teman, kita belanjakan di Shopee, harganya sekitar 350.000. Oke, jadi penyebabnya ini sebetulnya teman-teman ya, maksudnya gini, kerusakan internal mesin ini baik itu kerak as, noken as dan lain-lain ya, itu biasanya ada sebabnya. Selain memang usia motornya ya, atau usia komponennya, itu maksudnya sudah mulai aus ya, ada penyebab. Rata-rata 90% itu ada penyebabnya, dan ini penyebabnya adalah terjadi penyumbatan pada filter atau saringan oli. Nah coba lihat, kan di bagian bawah sini ada saringan oli ya, bisa kita lepas, dan ini jarang sekali dibersihkan ya teman-teman. Ini wajib dibersihkan, sebaiknya itu setiap kali ganti oli. Kita hanya perlu bukan WD ya, carbo cleaner, bensin atau thinner, kita boleh bersihkan supaya olinya bisa lancar naik ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ada kerusakan internal mesin contoh seperti ini, sudah ada barang barunya, jangan langsung kita ganti teman-teman. Jadi kita harus pastikan dulu, atau kita mesti cari tahu penyebabnya kenapa sampai ini rusak. Karena kalau kita tidak mencari tahu apa penyebabnya rusak, yang kita khawatirkan adalah pada saat mengganti yang baru, nah itu baru hitungan 1-2 hari sudah rusak lagi teman-teman. Jadi harus cari tahu ya apa penyebabnya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi untuk merakit pelatuk klep untuk motor NMAX atau Aerox, Lexi, mungkin motor lain sama ya. Nah perhatikan ya teman-teman, ini yang saya mau pasang duluan ini klep, pelatuk klep untuk in ya. Nah di sini kan ada per sama ada plat ya, untuk penjagaan pernya gini kayak gini. Nah ring ya, supaya jangan sampai nanti lepas pernya dari rumahnya. Itu ada cantolannya ya dia ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah kemudian nanti, jadi jangan dulu kita pasang noken asnya ya, kita terlebih dahulu memasang pelatuk klepnya dulu, dan jangan sampai terbalik ya. Kita waktu bongkar mesti perhatikan, supaya waktu masang juga harus kita sudah paham ya. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu teman-teman. Simak aja videonya sampai selesai, teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya. Kalau sudah ada sedikit keahlian teman-teman atau sedikit paham mengenai mekanisme cara kerja komponen motor ya, itu bisa teman-teman ikuti video ini, nanti bisa mengerjakan sendiri. Dan perlu kesabaran dan ketelitian saat mengerjakan mesin. Ilmu itu wajib ya bagi seorang mekanik atau montir. Oke, jadi ini di sini ada pennya, kemudian di ujung sini kan ada baut, nanti plat terus baut ya. Nanti dipasin ya, bisa diputar dari sini nantinya setelah sudah masuk di sini di dalam pelatuk klepnya seperti ini. Karena ada posisi ujungnya itu ada baut, nanti kita bautkan, jadi harus dicari sambil diputar. Ntar saya akan kasih lihat caranya. Ya, jadi nanti ini kita pasang duluan ya teman-teman, baru kita lanjut lagi. Oke, jadi kita akan pasang itu dulu ya, pelatuk untuk intake-nya di bagian atas. Noken asnya jangan dipasang dulu seperti ini ya, ini udah masuk teman-teman. Nah coba perhatikan bagian pernya, nah sama ada plat kan, jadi itu mesti tepat, dan ini mesti ngeper dia kayak gini nih. Nah jangan lupa setelan klepnya dikendorkan dulu ya, supaya nanti masuk noken asnya itu tidak susah. Nah kayak gini ya, memperhatikan aja. Nah tuh dia, kita kendorkan aja setelan klepnya sampai posisi betul-betul bebas ya.
Setelah itu baru kita nanti akan memasang noken as. Untuk pelatuk X nya jangan kita pasang dulu ya, jadi pasang pelatuk intake baru noken as, baru pelatuk untuk X nya. Nah seperti ini ya, coba lihat. Kita sekarang akan memasang noken as teman-teman. Nanti dikasih oli dulu ya teman-teman, sedikit kasih pelumas supaya licin, jadi masuknya mudah. Nah ini yang baru ya. Nah di ujung sini kan ada karet o-ringnya nih. Nah nanti pada saat udah masuk bagian pasti pojok ketemu bearing, ini kan ketemu bearing pojoknya ujungnya ya, nanti kita ketok sedikit biar dia masuk karena di situ ada o-ringnya. Terus posisi memasangnya ini sama saat kita seperti mau nyetel klep, jadi noken as dalam kondisi bebas, atau maksudnya pelatuk klep masih dalam kondisi bebas. Nanti kita sambil dorong ke atas seperti ini, kita dorong. Nah baru ini kita masukkan. Nah begitu caranya teman-teman. Nanti kalau dia sudah ngeplak, tinggal dorong sedikit ya untuk bagian ujungnya ketemu sama bearing ya, kelahar yang ujung. Nah seperti ini ya, ini sekarang sudah masuk teman-teman. Tinggal kita harus perlu mendorongnya sedikit menggunakan tenaga ya, karena ujung tadi kan ada karetnya. Tekan aja, nanti dia masuk. Nah coba kita goyangin noken asnya ya. Ini sudah posisi bebas, sudah masuk ya. Nah betul sekali teman-teman, ini sudah betul ya, sudah tepat sekali, tidak ada masalah di sini. Dan next kemudian kita akan memasang bagian pelatuk lap untuk exhaustnya ya, atau bagian bawahnya kita pasang. Nah perhatikan ya teman-teman, di sini ngeper ya, ini udah posisi bebas ya, mantap ya teman-teman. Oke kita lanjut sekarang pemasangan di bagian pelatuk lap untuk X ya, exhaust ya. Nah kalau yang bawah ini tidak susah pasangnya, lebih mudah daripada pemasangan yang atas, karena kita harus memasang noken as kan tadi kan ya. Nah jadi seperti ini, jangan lupa kita kasih sedikit oli ya supaya licin teman-teman ya. Nah kalau bawah ini gampang ya, tidak terlalu sulit teman-teman. Ini tuh kalau bunyi-bunyi kasar di mesin ya, cek aja teman-teman. Kadang-kadang di RPM tinggi kita gas baru dia suka haluskan, itu karena pelatuk lapnya itu sudah oblak, sudah koclak ya, akhirnya suara mesinnya menjadi kasar. Sering banget di jalan itu kalau ketemu NMAX atau Aerox suaranya kasar, khas banget ya. Oke lubang bautnya di dalam ya, jangan sampai keliru ya, jangan sampai terbalik. Di posisi luar sini yang di tangan jari saya ini yang pakai obeng minnya, untuk diputar-putar cari celah untuk masukin baut, karena bagian atas ini nanti kan ada plat. Oke nah ini nih nanti kita akan tepatkan, posisikan di sini, kita cari sampai lubangnya ketemu supaya bautnya nanti bisa masuk setelah pemasangan plat atas ini teman-teman ya. Ini udah masuk ya, dan jangan sampai pemasangan baut itu dipaksa ya, dilarang paksa masang baut. Jadi pasang baut atau pasang mur apapun ya, itu harus putar pakai tangan dulu, jari barang beberapa drat, takut itu nanti dol atau selek. Nah kemudian sekarang kita akan pasang bagian platnya. Nah ini kan yang atas yang ada 3 baut. Nah garis ini nih untuk menentukan posisi top ya, nanti ketemu sama garis yang ada di gigi noken as ya. Nah pemasangannya kan seperti ini. Nah ini sini di giginya kan ada garis nih. Nah ini ketemu nih teman-teman. Nah coba perhatikan, nah ini ketemu ya, ini posisi top. Kalau nggak kelihatan teman-teman bersihkan aja, karena kadang-kadang suka tertutup sama oli ya, oli yang sudah menempel di sini, sudah mengerak. Nah kita masukin bautnya. Di sini ada 1 baut 8 dan 2 baut L. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau dia tidak tepat di sini teman-teman boleh geser-geser dikit menggunakan obeng yang tadi itu di ujung pada pen ya, pen pelatuk lapnya. Nah kemudian nah ini coba perhatikan. Nah ini bisa digeser-geser dikit, harus tepat ya, jadi sekali lagi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti dia dol, ini bisa berabe, apalagi kalau ini motor orang. Kita kerjaannya harus 2 kali dan lebih lama waktunya ya teman-teman. Montir memang seperti itu, mekanik seperti itu, kadang mengalami kegagalan, itu untuk pelajaran ya.
supaya kita makin mengerti dan makin profesional untuk kedepannya teman-teman. Ya oke teman-teman, jangan lupa nanti bautnya kita kencangkan ya. Baut L nya 2 dan kunci 8 sebelah sini kita pakai. Yang terakhir di sini kita akan memasang dekompresi dan juga gear ya untuk noken as. Ini jangan sampai hilang teman-teman kalau pada saat bongkar mesin ya. Sebab fungsi dekompresi itu supaya pada saat starter itu jadi enteng. Nggak dipasang itu masalahnya starternya berat, jadi harus dipasang ya dekompresinya. Nanti dia ketemunya contohnya kira-kira seperti ini nih. Kalau udah masuk ini kan ada coakan di sini nih. Nah dia gini supaya pada saat start beban ya mesin itu bisa langsung hidup atau bisa berputarnya dengan enteng. Nah ini masukkan karena ada lubang nih di sini nih, di noken asnya kita masukkan, dan kemudian setelah itu kita memasang gear ya atau gigi untuk noken asnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman belum paham, dimundurin lagi video ini ya. Jangan lupa ini diketemukan ya posisi top. Jadi posisi top itu piston ada di TMA ya, titik mati atas, dan ini garisnya mesti ketemu teman-teman. Coba perhatikan, nah ini fungsi dekompresinya sudah benar ya, dia mesti bergerak seperti ini. Ini sudah ketemu garisnya tadi dan posisi top sudah ketemu, tidak boleh sampai meleset teman-teman seperti itu. Nah jadi demikian ya teman-teman, seperti itulah kita cara merakit plato klep dan juga pemasangan noken as. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami isi video ini ya. Kita berbagi ilmu untuk teman-teman pemula atau pengguna motor. Terakhir kita pasang baut dan kita kencangkan, dan satu lagi yang terakhir kita masang tensioner ya untuk rantai keteng. Jangan lupa dipasang tensioner untuk rantai keteng. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Demikian, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita berbagi ilmu saja ya, bukan kita mengajari. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita serapi, yang kita dapat. Tetap rendah hati teman-teman dan terus belajar dan terus, karena belajar adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang terbaik adalah kegagalan itu kita sendiri. Dan sukses buat teman-teman semuanya ya. Salam otomotif. Sampai kita jumpa di video berikutnya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di akhir.